Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang dapat menjumpai Anda kembali di VC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dan dikuatkan lewat pesan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Bama minggu lalu? Kita diingatkan bahwa dalam setiap keadaan yang sedang kita hadapi, bahkan yang kelihatannya buruk sekalipun, kita perlu terus mengingat bahwa God has the final say. Anda dapat mengikuti keseluruhan TC Gathering minggu lalu tersebut di YouTube channel Transformation Church Indonesia. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey ini bersama-sama, sehingga lewat hidup kita yang terus Tuhan ubahkan, semakin banyak orang yang akan diinspirasi dan diberkati. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya! Mari bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Hari ini nyatakan, Dialah yang memberikan sukacita bagi setiap hidup kita. Woo! Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami bersukacita, nyatakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Amin. Segala bebanku pun digantikan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Nyatakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Kami bersukacita selama-lamanya sebab Engkau baik bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan pujian terbaik kami sebab kami tahu Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah bagi setiap kami, Tuhan. Oh, biar hati kami memuji-Mu, Tuhan.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyatakan Dia sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu, Kau yang layak Tuhan, kami sembah. Segenap hati kami memuji, sebab Kau Tuhan selamanya. Kami memuji, kami tinggikan selamanya. Sebab Kau yang dimuliakan. Haleluya. Kami memuji, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau selamanya. Biar hati kami memuji Engkau, kami muliakan, kami mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di TC Gathering di minggu yang terakhir di bulan Maret ini. Tidak terasa 3 bulan sudah hampir kita akhiri di sepanjang tahun yang baru ini. Berapa banyak dari saudara yang masih terus antusias dan terus mau setia dalam perjalanan transformasi kita di tahun yang baru ini. Saya percaya lewat minggu demi minggu, lewat TC Gathering yang sudah kita ikuti sama-sama,
kita sudah terus mau semakin berubah, terus bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah tema yang sebenarnya menjadi sebuah center atau pusat dari keselamatan dan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di tengah-tengah dunia bagi kita semua ketika Dia memutuskan untuk turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seperti seorang hamba demi menebus hidup setiap kita, pribadi-pribadi yang dikasihinya. Hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah tema yang berjudul Living by God's Grace. Hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, bulan Maret selalu jadi bulan yang cukup spesial buat saya dan buat istri, karena di bulan ini adalah bulan di mana kami merayakan wedding anniversary kami, dan tahun ini adalah tahun yang ke-13. Itu sebabnya di bulan Maret ini saya merasa bahwa tema ini yang sebenarnya juga menjadi tema dari pernikahan kami sejak 13 tahun yang lalu, Living by God's Grace, ini boleh menjadi sebuah tema menutup di bulan Maret ini yang menjadi pengingat dan juga pelajaran buat kita semua untuk hidup dengan kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama kita sudah membaca juga, kita bisa temukan bagaimana Tuhan berkali-kali, sekalipun manusia gagal, terus Ia tidak bosan-bosannya, tidak pernah menyerah. Nabi demi nabi, raja, bahkan hakim-hakim, Tuhan utus karena kasih-Nya buat manusia. Di dalam perjanjian baru, kasih karunia atau anugerah atau grace ditempatkan dalam sebuah gambaran atau sebuah term yang lebih luar biasa lagi, karena grace adalah definisinya undeserved gift of God. Hadiah atau pemberian Tuhan yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Atau dengan kata lain adalah divine favor atau sebuah kemurahan ilahi. Nah, saudara, bayangkan bahwa ketika kita sebagai manusia yang masih berdosa, yang seharusnya mendapat upah maut karena dosa kita, tetapi Yesus oleh karena apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib, Ia menggantikan kita, setiap dosa, maut, dan kutuk ditimpakan kepadanya, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah the greatest of God's gifts of grace. Kasih karunia yang terbesar yang dunia ini pernah lihat, hadir dalam pribadi anak Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nah, ketika kasih karunia dinyatakan lewat pribadi Tuhan Yesus, kita menemukan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17, the word became flesh and made his dwelling among us. Firman-Nya itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Kita telah menyaksikan kemuliaannya, satu-satunya putra yang tunggal yang datang dari Bapa, penuh oleh kasih karunia, penuh oleh anugerah dan kebenaran. Out of his fullness, we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, dan kasih karunia itu telah diberikan. Karena hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran diberikan atau datang melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, inilah yang menjadi topik yang akan kita sama-sama dengar dan belajar hari ini. Karena tentunya banyak orang seringkali berpikir, apakah hidup sebagai orang Kristen itu sulit atau mudah? Beberapa orang justru melihatnya dari perspektif ada banyak sekali aturan, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Tetapi kalau kita mau lihat lebih dalam, sebenarnya kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen adalah kehidupan yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari dosa, dari setiap ikatan yang membuat kita tidak bisa lepas. Apapun itu bentuknya. Entahkah itu kebiasaan buruk, entahkah itu dosa, ataupun
elemen-elemen atau zat-zat tertentu atau pola hidup tertentu yang mengikat kita sehingga kita nggak bisa menjadi orang yang penuh dengan kemerdekaan. Nah saudara, ada 3 hal yang saya ingin bagikan buat kita semua. Dan ini adalah 3 babak atau 3 step yang saya rasa kita semua pasti akan jalani. Sambil kita berjalan, kita memahaminya sehingga kita pada akhirnya akan mencapai garis akhir yang Tuhan sudah tentukan. Yang pertama yang saya ingin bagikan adalah we are saved by grace. Kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia. Roma 3 ayat 23 sampai 24 dituliskan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah saudara, dari ayat ini kita menemukan bahwa kita semua karena telah berbuat dosa, kita nggak lagi punya kemuliaan yang Tuhan miliki. Itu sebabnya kita nggak bisa bertemu muka dengan Dia. Tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena penebusan yang Yesus lakukan, kematian dan kebangkitannya, maka kita semua dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma artinya apa? Dengan gratis. Nah, sampai di sini tentunya ada banyak yang berpikir apakah sesederhana itu? Jawabannya iya. Karena hanya korban yang sempurna yaitu Yesus yang membuat kita semua bisa dibenarkan. Cuma-cuma atau gratis dari perspektif kita. Tetapi jangan pernah lupa butuh satu korban yang sempurna. Dan itu adalah pribadi Yesus yang menggantikan saudara dan saya. Itulah yang disebut dengan oleh kasih karunia kita yang disebut berdosa atau pendosa diselamatkan dan dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Apa yang disebut oleh kehidupan kekal, keselamatan, itulah yang Ia berikan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, Titus pasal yang ketiga, ayat 3-7 melanjutkan pemahaman kita di dalam hidup yang diselamatkan oleh kasih karunia. Dikatakan begini, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, dengar baik-baik saudara, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi, bukan karena perbuatan baik. Banyak dari kita berusaha untuk melakukan yang menurut kita baik. Berusaha melakukan apa yang baik. Berapa banyak dari kita seringkali, saudara Anda menyadari begini bahwa ketika motivasi kita ingin melakukan yang baik, kita berusaha bahkan untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi semakin kita berusaha, justru yang ironis kadang-kadang, apa yang diawali dengan motivasi yang baik dan benar, tapi karena mengandalkan kekuatan kita sendiri, justru apa yang kita lakukan malah berdampak tidak baik. Contoh, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saya dan mungkin saudara, ya, dimanapun saudara berada, seringkali kita ingin melakukan yang terbaik. Contohnya apa? Kita bekerja, kita melakukan yang terbaik, ya, dengan semua kesibukan, semua aktivitas yang kita lakukan. Punya motivasi apa? Ingin melakukan yang terbaik, menyediakan yang terbaik, kebutuhan dari keluarga, memberikan yang terbaik. Tetapi karena kita mengandalkan semua yang kita bisa, hikmat kita, kekuatan kita, semuanya. Kadang-kadang kita nggak mampu, dan ini seringkali terjadi, kita tidak mampu mengatasi tekanan yang harus kita alami. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam tantangan bisnis. Nah yang menarik adalah seringkali ketika kita pulang ke rumah, ingat sekali lagi, tujuan motivasi yang menjadi harapan kita ketika kita bekerja melakukan yang terbaik adalah demi kebahagiaan orang yang di rumah. Tetapi seringkali tanpa kita sadari ketika kita pulang ke rumah karena kita sudah penuh dengan tekanan dan stres dan kita mengandalkan kekuatan kita dan kita lupa bahwa tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Ketika kita pulang, kita bukannya menjadi berkat, tapi justru kadang-kadang apa yang menjadi tekanan, apa yang menjadi masalah, emosi yang tidak bisa kita keluarkan di tengah-tengah pekerjaan atau kantor, justru akhirnya dilampiaskan kepada istri, kepada anak-anak di rumah. Sehingga justru mereka yang
menjadi harapan kita untuk kita bahagiakan, untuk kita berkati, justru menjadi pribadi yang akhirnya mendapatkan bagian yang tidak baik atau yang buruk dari diri kita. Nah, saudara, kita bisa jadi memulainya dengan tujuan yang baik, tapi seringkali kita tidak mampu mempertahankan perbuatan baik kita terus-menerus kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengingatkan kita semua bahwa bukan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita pun pada akhirnya nggak akan bertahan lama kalau itu karena kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tetapi karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, oleh karena kelahiran kembali dan pembaharuan yang dilakukan Roh Kudus. Sadarkah kita bahwa pembaharuan pikiran kita, cara pandang kita, cara kita melihat situasi, bagaimana pola asuh, pola pikir, kebiasaan yang sudah dibangun sejak kita lahir, sejak kita kecil, dan banyak sekali mungkin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu membuat kita ngalamin tantangan ketika kita mau melakukan apa yang benar. Karena apa yang menjadi pola yang lama, sekarang berbenturan dengan pola yang benar dalam firman Tuhan. Dan kita bersyukur karena anugerah Tuhan, oleh Roh Kudus kita dimampukan dan dibaharui. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi perhatikan baik-baik lewat Titus ini, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik. Dan karena kasih karunia yang sama, because of the same grace of the Lord, kita kemudian dilahirkan kembali, diperbaharui oleh Roh Kudus, dan kemudian kita menjadi orang yang dibenarkan. Sehingga kita menerima kehidupan yang kekal. Jadi saudara, dimanapun kita berada saat ini, dan siapapun kita sekarang, bahkan buat saudara yang mungkin hari ini mendengarkan ini, dan berkata, tetapi saya belum mengenal siapa itu Tuhan. Saya berusaha melakukan semua yang saya bisa, tapi saya berkali-kali gagal. Saya sudah ke gereja, saya sudah melakukan semua yang saya bisa, tetapi saya belum bisa menang dari semua yang saya kerjakan. Saudara, ingat baik-baik, ada titik pertama yang kita harus miliki hari ini. Saved by God's grace. Hari ini, kalau saudara orangnya, bolehkah saya mengambil waktu sebentar ini sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan firman Tuhan ini. Bolehkah pejamkan mata sebentar saudara dimanapun saudara berada. Dan kalau saudara orangnya, saudara berkata, saya mau untuk punya anugerah untuk bisa hidup benar. Hari ini saudara saya beritahu, saudara perlu punya hubungan dengan Tuhan. Saudara perlu mengalami kelahiran kembali. Nah, kalau saudara orangnya ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah mati dan menebus hidup saya. Dosaku diampuni dan aku dijadikan baru di dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini, Engkau yang memimpin hidupku untuk seterusnya. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara adalah orang yang baru saja tadi mendoakan seperti yang saya tadi doakan, saudara, inilah your new beginning. Congratulations on your new beginning. Karena inilah awal yang baru. Step di mana saudara akan melihat oleh karena kemurahan Allah hidupmu diubahkan sepenuhnya. Sama seperti yang dituliskan dalam Efesus 2 ayat 8-10. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Apa yang tadi kita doakan, that's called faith. Itulah iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ingat, kasih karunia adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, made by God, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, what a wonderful words of God. Kita diciptakan, kita buatan Allah sendiri. Diciptakan dalam Kristus Yesus bukan sekedar diciptakan, tapi untuk melakukan pekerjaan baik. Dan dipersiapkan Allah sejak sebelumnya. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Ya, inilah saved by grace. God has given us a fresh start
a new beginning. Katakan bersama-sama, a new beginning. Jadi inilah poin pertama yang saya mau saudara pahami. Inilah fondasi kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita living by God's grace. Yang kedua, saudara, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan atau menganugerahkan kasih karunia atau grace ini kepada semua orang yang membutuhkan. Datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu adalah kekuatan yang kemudian memampukan kita untuk melayani, untuk melakukan yang benar, untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan untuk bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang sekarang ini semakin sulit, bahkan ketika kita harus melakukan apa yang benar, sekalipun kadang-kadang ada konsekuensi tantangan yang harus kita hadapi. Semua itu hanya bisa saudara dan saya lakukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Inilah poin kedua yang saya mau kita semua belajar hari ini. Walk with grace. Berjalan dengan kasih karunia. Artinya apa? Living by God's grace artinya apapun yang kita kerjakan, kita melakukannya, menjalaninya dengan kasih karunia. Saudara, anak kami yang pertama namanya Grace karena itu sebuah pengingat buat kami bahwa kami ini hidup hanya karena semata-mata kasih karunia. Dan kelahiran dia pun juga mujizat. Saya akan ceritakan di lain kesempatan. Tetapi apa yang saya mau sampaikan adalah ketika kita menjalani kehidupan kita ini, saudara ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali pergumulan. Dan kita dengan mudahnya bisa jatuh dan tergoda untuk menyimpang dari jalan yang benar. Karena kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Itu sebabnya saudara 2 Korintus 9:8 menjadi pegangan yang menguatkan kita. Dikatakan, and God will generously provide all you need. And God will generously provide all you need. Dan Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan dengan penuh kemurahan. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Nggak sampai di sana, firman Tuhan mengingatkan kita, lalu artinya kamu akan selalu memiliki semua yang kamu butuhkan. Bahkan ada banyak kelebihan yang bisa kamu bagikan kepada yang lain. Saudara, inilah esensi walk with grace. Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Dia memastikan kita memiliki semua yang kita perlukan. Bukan inginkan, garis bawahi di sana. Dan bahkan ada banyak kelebihan kelimpahan yang bisa kita bagikan kepada banyak orang. Ibrani 4:16 kemudian mengingatkan kita, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, so let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Jadi marilah kita dengan penuh keberanian datang ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Di sana kita akan menerima kemurahannya dan kita akan menemukan kasih karunia anugerah yang akan menolong kita ketika bahkan di saat-saat yang kita paling butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan hari ini, mungkin kita saat ini dalam kondisi yang cukup fit dan baik. Dan sepertinya semua berjalan dengan baik. Tetapi sama seperti sebuah ilustrasi yang sering kali kita dengar, bahwa hidup ini seperti sebuah lingkaran seperti roda. Kadang bisa di bawah, kadang bisa di atas. Nah, saudara sebagai orang percaya, seringkali tantangan terbesar kita
bukan ada di tengah-tengah, tapi justru ketika kita ada di atas, ketika kita memiliki semuanya, bagaimana kita bisa tetap punya kerendahan hati, kemurahan hati, tetap menjadi berkat, tetap tahu diri bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebaliknya ketika kita ada di bawah, kita tetap mengingat bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang punya rencana yang sempurna, bahwa sekalipun mungkin kita lagi dalam kondisi kekurangan atau dalam tekanan, tetapi ini bukan sebuah kondisi permanen dan Tuhan tetap menyertai kita dan kita tidak pernah ditinggalkannya sendirian. Saudara yang dikasihi Tuhan, walk with grace dengan luar biasa dituliskan dalam Filipi 4 ayat 13 dalam terjemahan New King James Version dituliskan, I can do all things through Christ who strengthen me. Inilah sebuah kalimat yang menjadi pengingat bagi kita seperti apakah walk with grace. I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan segala sesuatu oleh karena Kristus Yesus yang memampukan, yang menguatkan aku. Dengan kata lain, tanpa kasih karunia-Nya, tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya kita tidak mampu melakukan apa-apa, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Bahkan kalau hari ini saudara bisa melayani keluargamu, orang lain, saudara bisa berbuat yang benar, saudara bisa mengasihi orang yang bahkan mungkin menyakiti saudara, saudara bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada saudara, saudara memilih untuk berbagi kepada orang lain. Tidak ada satupun perbuatan baik ini yang terus akan mampu kita lakukan secara konsisten. Kecuali kita berjalan dan menjalani hidup kita dengan kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Kita nggak pernah putus koneksinya dengan Tuhan. Yesus pernah berkata begini, aku bekerja sampai hari ini sebab Bapakku juga bekerja sampai hari ini. Apa yang Bapak lakukan, itu yang anak lakukan. Itulah gambaran koneksi. Seperti terjadi sebuah duplikasi. Ketika kita connect dengan Tuhan, maka apa yang benar yang dilakukan oleh Tuhan, itu yang kemudian kita bisa kerjakan. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya, itu yang menolong kita melakukan apa yang benar. Whatever things that we have entrusted, apapun yang Tuhan sudah percayakan untuk kita miliki hari ini, and whatever things that we can do right now, apapun yang bisa kita lakukan hari ini, semuanya hanya karena Tuhan dan kasih karunia-Nya. Biarlah kita terus mengingat itu sehingga apa yang kita kerjakan dan jalani, kita menjadi orang yang penuh ucapan syukur, tapi juga kita tetap punya keyakinan bahwa kita menjalani kehidupan kita dengan penyertaan Tuhan yang akan menolong kita sampai ke bagian yang ketiga ini. Finishing well in grace. Mengakhiri pertandingan hidup kita, perjalanan kita di dunia ini dengan kasih karunia atau di dalam kasih karunia. 2 Korintus 12 ayat 9 adalah ayat yang mungkin kita pernah dengar. Ini dituliskan oleh seorang rasul yang begitu luar biasa mengikuti Tuhan, begitu luar biasa memberitakan firman, namanya Paulus. Tetapi firman Tuhan dituliskan di sini. Di ayat yang sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa sudah 3 kali aku mengusir, aku meminta kepada Tuhan supaya duri dalam dagingku ini dicabut. Tetapi ayat 9 merupakan jawaban Tuhan kepada Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada Paulus gini, bahwa seringkali karena apa yang lemah, apa yang kurang, apa yang tidak bisa engkau kerjakan, disitulah titik di mana aku akan melakukan yang luar biasa. Disitulah tempat di mana aku bisa menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Disitulah dan dalam kehidupanmu yang di bagian itulah orang akan melihat bahwa ini bukan karena kamu, tapi karena Tuhan. Finishing well with grace artinya kita menyadari bahwa
perjalanan kita tidak selalu mulus, tapi pada akhirnya, ujung dari perjalanan ini semua, kita akan selesaikan dengan baik. Karena kasih karunia Tuhan yang akan membuat kita mampu, dan justru ketika kita lemah, Dia yang menguatkan kita. Ada amin? Saudara, inilah keindahan kasih karunia. Kita berdoa supaya sama seperti Paulus, saudara, di akhir hidupnya ketika dia menuliskan surat yang kedua kepada Timotius di pasal yang keempat ayat 6-8. Ini adalah surat yang ia tuliskan untuk menggambarkan bagaimana Paulus tahu bahwa waktunya sudah tiba. Akhir hidupnya sudah akan datang. Dan dia tuliskan kepada Timotius begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Banyak orang ketika dia ada di titik di mana dia tahu bahwa sebentar lagi waktunya akan tiba untuk dia berpulang ke rumah Bapa, dia ketakutan. Dia punya kecemasan. Kenapa? Karena biasanya ada beberapa hal yang membuat orang takut. Karena dia menyesali, ada banyak hal yang belum dia kerjakan. Dia takut apakah saya sudah melakukan apa yang benar bagi Tuhan. Tetapi saudara, Paulus tahu persis. Bahkan dalam kelemahannya tadi dikatakan. Dia tahu Tuhan itu menyertai dia dengan kekuatannya yang mengatasi kelemahan Paulus dan kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga ketika dia ada di hari terakhir, di hari-hari terakhir dalam kehidupannya, dia bisa berkata sebuah kalimat yang saya berdoa ini menjadi kalimat yang kita bisa sampaikan. Di hari-hari terakhir kita menjelang Tuhan menjemput kita dalam kematian kita. Kita bisa menyatakan ini sebagai kesaksian kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. I have fought the good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Finishing well in grace artinya, saudara, dalam perjalanan yang kita lewati ini, ketika kita living by God's grace, hidup oleh kasih karunia, mengikuti Tuhan, kita terus mengikuti pertandingan demi pertandingan yang Tuhan hadirkan bahkan dalam hidup kita. Ya bahkan kadang-kadang itu pertandingan yang mungkin kelihatannya sulit. Tapi kita akan mengakhirinya dengan baik. Kenapa? Karena kita memelihara iman kita sampai garis akhir. Apa yang dimaksud dengan memelihara iman, saudara? Walk with grace. Kita menjalani hidup kita dengan kasih karunia. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan karena perbuatan baik. Dan itu semua dimulai dengan sebuah keputusan penting dalam hidup kita. To receive Jesus Christ, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saved by grace, diselamatkan oleh kasih karunia, dilahirkan kembali di dalam Tuhan. Inilah yang kemudian Paulus katakan, sekarang, ini finishing well, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Dan dia berkata ini, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, termasuk saya dan Anda yang merindukan kedatangannya. Kiranya dalam kehidupan kita akan sampai di titik di mana kita juga punya iman yang sama seperti Paulus dan kita berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepadaku. Saudara, the progress may not be ideal. Apa yang kita lihat dalam perjalanan kita kadang-kadang sepertinya naik turun. Kadang-kadang nggak selalu semuanya mulus seperti yang kita harapkan. Tetapi fokus kita seharusnya adalah toward the ultimate purpose of our life. The progress may not be ideal, yet the focus is toward the ultimate purpose of our lives. Progresnya mungkin kelihatannya nggak ideal seperti kita harapkan, tetapi fokus kita harusnya adalah kepada purpose atau tujuan utama dari kehidupan kita. Yang tadi Paulus bilang, mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir,
sambil tetap memelihara iman kita di dalam kasih karunia kita bersama dengan Tuhan. Saudara, saya berdoa lewat apa yang kita sama-sama dengar dan belajar hari ini, living by God's grace. Kita semua kembali diingatkan. Kalau Anda yang tadi baru saja berdoa, mendoakan doa seperti yang tadi saya doakan, saudara, engkau sudah ada di tahapan yang pertama. Dan ini waktunya untuk Anda menjalani kehidupan Anda, mengambil langkah demi langkah dengan iman di dalam kasih karunia. Saya berdoa supaya Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk melakukan apa yang benar. Pastikan saudara ada dalam komunitas yang benar, yang percaya kepada Tuhan. Bergabung dalam gereja yang membuat saudara akan terus bertumbuh dengan iman kepada Tuhan. Dan saudara, tentunya kami semua di Transformation Church welcome buat saudara untuk bisa join. Saudara bisa follow Instagram kami, saudara bisa terus follow YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message. Dan buat saudara yang mungkin entahkah 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin sudah hampir seumur hidup saudara sudah mengikuti Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah reminder to continue your walk, untuk melanjutkan perjalanan saudara di dalam kasih karunia. Jangan menggunakan kekuatanmu sendiri. Ketika engkau mulai melihat bahwa apa yang engkau mau lakukan yang benar tapi justru yang nggak benar, itulah waktunya untuk engkau take a stop, berhenti, dan kemudian kembali kepada Tuhan. Mungkin ini waktunya untuk saudara menyerahkan diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah pakai semua yang aku bisa, aku menggunakan kekuatanku sendiri, dan hari ini aku bertobat, aku mau kembali kepada Tuhan. Dan saudara percaya bahwa ketika kita terus menjalani kehidupan kita dengan demikian, mungkin ada kalanya kita akan gagal atau jatuh atau mungkin lemah. Tetapi sama seperti Paulus, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Biar hati kita lembut ketika Tuhan datang dan berbicara, kita punya respon hati yang benar dan kita kembali kepada Tuhan. Sehingga kita semua pada akhirnya akan sampai di titik akhir itu. Dan kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Doa saya hari ini, dimanapun saudara berada saat ini, biarlah apa yang sudah kita dengar ini boleh menjadi dasar kekuatan buat kita. Ada iman yang dibangkitkan, ada pengharapan yang kembali hadir dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita semua boleh menjadi orang-orang yang terus diubahkan, menjadi transformersnya Tuhan. Yang kemudian Tuhan akan pakai untuk membawa perubahan bagi banyak orang yang Tuhan percayakan untuk dipertemukan dengan setiap kita. Di dalam nama Yesus, kiranya doa yang baru saja tadi kita ungkapkan kepada Tuhan, kita tahu Dia bukan hanya menjawabnya, tapi Dia menjawab lebih daripada apa yang bisa kita doakan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat melanjutkan transformation saudara, transformation journey saudara di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama diajar untuk menjalani hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan. Bahwa seringkali justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya Anda diberkati dan dikuatkan hari ini. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Puji syukur buat apa yang Tuhan telah dan akan terus kerjakan dalam hidup kita. Saudara, kita semakin menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan oleh karena kasih karunia, dan hanya karena anugerahnya sajalah kita bisa melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi hari ini kita kembali diingatkan dan belajar sama-sama bahwa itu semua mungkin karena justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Mari Bapak Saudara, Anda semua yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri TC Gathering, tapi kita percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dan kasih karunia daripada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kita. Dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan terus menyertai kita hari ini, bahkan sampai seterusnya ketika kita melakukan transformation journey kita di dalam kasih karunia Tuhan. Biar setiap kita yang percaya menerima berkat, anugerah, dan iman kita percaya kepada Tuhan, hari ini kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.